Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita kembali bersama di dalam sekolah minggu online bersama Kak Shalom. Sebelum kita mulai, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online untuk belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya bisa mendengarkan dengan baik, mengerti cerita hari ini, dan punya hati yang jujur, serta berani berkata benar. Ajari kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanlah perlindunganku, dari gonjang semesta. Tuhanlah perlindunganku, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, hari ini kita belajar dari Matius 28 ayat 11 sampai 15 mengenai memilih kebenaran atau kebohongan. Yuk sama-sama kita buka Alkitabnya. Masih dalam tema kebangkitan Tuhan Yesus, diceritakan bahwa di kubur Tuhan ada beberapa prajurit yang menjaga. Dalam pasal sebelumnya, Matius menceritakan bahwa terjadi gempa besar dan malaikat Tuhan datang menggulingkan batu kubur itu. Para penjaga sampai gemetar ketakutan. Mereka sebenarnya tahu ada sesuatu yang luar biasa terjadi saat Tuhan Yesus bangkit. Mereka melihat kejadian yang tidak biasa. Mereka tahu batu besar penutup kubur yang berat itu tidak mungkin terguling begitu saja. Mereka pastinya tahu bahwa Tuhan bekerja dengan kuasanya sehingga Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Tapi adik-adik, meskipun mereka tahu kebenarannya, tidak semua dari mereka mau hidup dalam kebenaran. Para prajurit itu pergi melapor kepada imam-imam kepala. Lalu para pemimpin itu justru membuat rencana yang jahat. Mereka memberi uang kepada para prajurit supaya para prajurit itu berkata bohong. Mereka disuruh menyebarkan cerita palsu. Mereka disuruh bercerita bahwa murid-murid Tuhan Yesus datang malam-malam dan mencuri tubuh Yesus saat kami sedang tidur. Matius 28 ayat 12-15 memang mencatat bahwa para pemimpin agama memberi uang kepada para serdadu dan cerita bohong itu lalu tersebar luas. Jadi, para prajurit ini memilih uang daripada kebenaran. Mereka memilih aman daripada jujur. Mereka memilih kebohongan daripada firman Tuhan. Adik-adik, dari sini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Tidak semua orang yang tahu kebenaran mau menerima kebenaran. Berbeda dengan para penjaga itu, para perempuan murid Yesus justru pergi dengan sukacita dan keberanian untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka tidak menutupi kabar itu tetapi menyampaikannya. Matius 28 menggambarkan bahwa mereka pergi dengan takut dan sukacita besar untuk memberitahu murid-murid Yesus. Jadi, hari ini kita bisa bertanya pada diri kita, kalau aku tahu yang benar, apakah aku berani mengatakan yang benar? Kadang-kadang berkata jujur itu nggak mudah. Misalnya, waktu kita memecahkan barang lalu takut dimarahi. Waktu kita mencontek lalu tidak mau mengaku. Waktu kita tahu teman kita berbuat salah tapi kita ikut diam. Atau waktu kita malah ikut menyebarkan cerita yang belum tentu benar.
Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, anak Tuhan harus berdiri di pihak kebenaran. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup, Yesus sungguh bangkit, dan karena Yesus bangkit, kita harus hidup dengan hati yang jujur dan berani. Jadi adik-adik ingat ya, jangan pilih bohong walaupun bohong itu gampang. Pilihlah berkata benar karena Tuhan senang pada anak yang jujur. Siapa di sini yang mau jadi anak Tuhan yang berkata benar? Siapa di sini yang mau berani memilih jujur walaupun susah? Yuk, kita minta tolong kepada Tuhan untuk membantu kita memiliki keberanian untuk terus berkata jujur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar bahwa Engkau sungguh bangkit. Tolong kami supaya tidak suka berbohong. Ajari kami untuk jujur, berani, dan selalu memilih kebenaran. Kalau kami pernah berbohong, ampunilah kami. Tolong kami supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu selanjutnya.